Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Kemarin katanya mau ada yang diobrolin nih. Ada apa kira-kira nih? Ada apa-apa sih, Bu? Ya, pengen ngobrol aja gitu. Ngobrol gimana nih, Pak? Apa semuanya baik-baik saja, Pak? Kayak di sekolah gitu atau di lingkungan kelas? Ya sih, sebenarnya kalau kalau pribadi sih baik-baik saja gitu. Tapi ini eh, di kelas itu agak apa ya? Agak risau juga gitu. Gini kan ada salah seorang siswa gitu. Dia itu agak keterlambatan dalam membaca. Jadi rasanya saya itu gimana gitu ke siswa itu ya, eee, cara belajarnya harus gimana gitu ya, bingung Hmm, juga sih. Memangnya bagaimana kondisi siswanya, Pak? Jadi begini Bu, apa ya, kalau dalam pembelajaran nih kita, dia itu kan agak lambat nih, membacanya gitu. Jadi suka suka ketinggalan gitu sama teman-teman yang lain tuh. Teman-teman lain udah selangkah lebih maju, udah selesai gitu. Dia masih ya karena proses membacanya tadi lama gitu. Jadi ada pasti ketinggalan gitu. Saya juga merasa kasihan gitu. Gimana gitu eh, memperlakukan dia itu gimana gitu ya. Harus seperti apa gitu ya, Pak ya? Iya. Saya pernah pernah coba gitu ya me- menurunkan materinya gitu ya dengan sesuatu yang pembelajaran yang lebih simpel gitu, lebih lebih mudah dipahami oleh dia gitu. Jadi pembelajarannya itu tidak begitu kompleks dalam materi pembelajarannya, tetapi justru kasihan rekan-rekan yang lain gitu ya. Hmm, Jadi rekan-rekan yang lainnya itu malahan eh, apa karena terlalu mudah gitu pembelajarannya, jadi cepat selesai, rasanya bosan gitu, malahan mungkin lama-lama jadi gaduh juga suasana kelas itu. jadi tidak jadi tidak kondusif mungkin ya, kurang kondusif. Iya, itu kondusif. Padahal dengan menurunkan materi terus pembelajarannya dilaksanakan apa ya lebih lebih mudah untuk dia gitu. Dia jadi terbantu bisa bisa mengikuti pembelajaran, terus dengan penilaian juga bisa dilakukan dengan lisan karena apa membacanya sulit ya otomatis kan menulisnya juga agak ya lama gitu. Kadang saya bikin lisan seperti itu. Tapi ya itu justru kebalikannya. Yang lainnya itu gimana gitu kadang ya. Jadi tujuan Bapak mengobrol ini, kita arahnya kemana nih? Untuk menciptakan apa nih? Atau untuk menemukan I- apa? iya gitu saya itu inginnya ada apa solusi pembelajaran gitu ya, pembelajaran yang bisa mengkoordinir semua kebutuhan siswa gitu. Jadi Hmm, tadi kan si siswa yang terlambat itu ya, terkoordinir gitu ya kebutuhannya, yang lain juga tidak merasa nantinya jenuh karena pembelajarannya itu dianggap mudah. gampang. Ya semuanya juga bisa mengikuti pembelajaran dengan bermakna gitu, dengan sesuai minat dan bakat mereka lah gitu. Oke. Biasanya Bapak untuk memenuhi kebutuhan murid yang kesulitan dalam membaca ini suka diperlakukan seperti apa? Ya ya tadi materi materi pembelajarannya itu dibuat lebih sederhana gitu.
materinya ya. Eh, Terus penilaiannya juga biasanya saya itu buat ya lebih lebih memudahkan dia, contohnya dengan lisan gitu. Dan menurut saya itu efektif gitu. Tapi ya tadi masalahnya yang apa ya, yang lainnya gitu. Apa harus pembelajarannya ini dibeda-bedakan mungkin Bu? Apa gimana ya? Tadi teh kan kata Bapak memberikan materi yang lebih sederhana gitu ya, sama penilaian. Ya. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang akan memenuhi kebutuhan murid tersebut atau murid yang berbeda-beda itu? Atau gini aja ya, bisa nggak ya mungkin pembelajaran itu dibuat berbeda-beda, misalkan kontennya itu berbeda-beda, misalkan tadi kan kontennya kalau yang agak kurang itu lebih sederhana, gitu. Tapi kalau yang mungkin yang membacanya lebih lebih bisa gitu, lebih mahir, materinya lebih kompleks gitu. Jadi bahan bahan konten pembelajarannya itu dibuat berbeda Membuat gitu. berbeda. Oke. Iya. Bagus seperti itu, Pak. Kira-kira proses pembelajarannya nanti seperti apa? Ya jadi mungkin kalau kalau melihat saya membaca itu, jadi pembacaan itu dibuat sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat siswa gitu. Jadi tadi mulai dari kontennya yang berbeda, nanti si siswa itu akan mungkin dikelompokkan dengan kemampuan tadi membacanya siswa gitu. Sehingga nanti pun penilaiannya dibuat berbeda juga gitu. Oke. Seperti itu. Kalau menurut saya sih idenya sudah bagus ya, Pak. Kira-kira untuk melakukan pembelajaran seperti itu, hal yang pertama Bapak lakukan itu apa? Mengingatkan semua murid memiliki kemampuan yang berbeda ya, Pak ya. Termasuk tadi minat. Iya. Ya, mungkin hal yang utama itu mungkin harus dipetakan dulu ya, dikelompokkan dulu siswa itu sesuai dengan tadi minat, kemampuan siswa itu sendiri mungkin. Jadi supaya nanti pembelajarannya pas gitu. Jadi si siswa yang kurang misalkan seperti apa, yang membacanya lebih bisa seperti apa. Jadi menurut saya harus harus dipetakan dulu gitu, Memetakan ya, Pak ya. dikelompokkan dulu sih. Iya. Oke. Dengan cara apa Pak memetakannya? Dengan proses apa gitu? Ya kalau kalau biasanya gitu saya dengar gini ya, kalau di SMP terutama ya, kalau di SD sih saya belum coba gitu, tapi dengar-dengar kalau dibuat asesmen diagnostik gitu. Jadi di asesmen gitu ya, minat bakat siswa itu masuknya kemana gitu, kemampuan siswa ini pasnya di mana, gaya belajar siswa ini condongnya kemana gitu. Jadi dibuat asesmen diagnostik dulu menurut saya gitu. Oke, berarti dari asesmen diagnostik ya Pak ya untuk Iya. kebutuhan. Itu sudah sangat bagus sih ya Pak. Eh, mungkin Bapak akan melakukan kegiatan ini tuh dalam waktu dekat eh, atau rencananya Ya mulai dari kapan gitu harus Pak? harusnya secepatnya ya, harusnya secepatnya karena mungkin siswa membutuhkan membutuhkan pembelajaran yang menurut saya ini seperti ini lebih baik gitu. Oke. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang bisa membantu melakukan itu semua? Menurut saya
saya perlu juga, kolaborasi dengan, guru yang sebelumnya gitu kan. Mmm. Jadi saya nih di kelas 6, mungkin saja guru kelas 5-nya udah tahu karakteristik, masing-masing siswa ini yang naik ke kelas 6 ini. Sehingga mungkin memudahkan saya untuk mendiagnostik, minat dan karakteristik siswa ini. Jadi Mungkin iya, berkolaborasi dengan guru yang sebelumnya gitu. berarti, pihak lain yang bisa membantu itu dari wali kelas sebelumnya ya, Pak, ya? Iya. Target selesainya kira-kira kapan ini, Pak? Kalau apa ya, seminggu mungkin ya bisa cukup ya, seminggu ya jadi prosesnya kita Mulai dari ngobrol dulu dengan guru sebelumnya, terus membuat asesmen diagnostiknya dan dikesiswakan, didiagnostikan sampai nanti mungkin membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Mungkin seminggu cukup lah. 1 minggu ya, Pak, ya, untuk mengetahui dalam 1 minggu ini semua prosesnya berjalan lancar, gimana biar tahu ada Ya, ya biar tahu ada progresnya ya mungkin harus mulai, terutama mulai harus dulu nih, mulai ya dulu. harus dulu ya, jangan ditunda-tunda gitu ya. Harus mulai dulu dan mungkin uh, rencananya ini harus matang, harus benar-benar karena saya ingin pembelajaran ini berhasil gitu. Dan mungkin untuk lihat progresnya kita ketemu minggu depan lah, kita ketemuan ya, tidak hanya Berarti nanti ngobrol kita lah ya, kita. kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi biar saya juga tahu ya, Pak, progresnya seperti apa. Iya, aduh, Bu, sebetulnya terima kasih nih udah mau nih sharing ngobrol uh, jadi gimana ya, kita ketemu minggu depan aja ya. Ya, Pak. Minggu depan saya tunggu hasil dari pelaksanaan kegiatannya ya, Pak, ya. Terima kasih Bu atas mau mendengarkan saya. Terima kasih juga atas ide-ide saya ini bisa jadi serasa udah mau jadi kenyataan nih. Gitu. Baik, Ya, terima semoga kasih Bu. ide-idenya juga bisa berjalan lancar ya, Pak, ya. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama.